Bayangkan jika setiap kali Anda bangun di pagi hari dan merasa kaku di lutut atau lemas saat berdiri, itu bukan hanya bagian normal dari penuaan. Bayangkan jika semua rasa nyeri kecil, kesemutan di tangan, atau kesulitan naik tangga sebenarnya adalah sinyal peringatan bahwa tubuh Anda sedang mengalami kerusakan struktural dan Anda tidak mengetahuinya. Fakta mengejutkan yang tidak banyak dibicarakan adalah bahwa setelah usia 60 tahun, tubuh Anda secara bertahap berhenti memproduksi kolagen secara alami. Kolagen adalah protein penting yang menjadi fondasi kekuatan otot, kelenturan sendi, dan fungsi saraf perifer. Saat kolagen menurun, Anda mulai merasakan efeknya. Nyeri saat bangun tidur, kaki terasa tidak stabil, bahkan sensasi kesemutan, atau mati rasa saat duduk terlalu lama. Namun sayangnya, hal ini seringkali dianggap sebagai hal biasa karena usia. Padahal, kehilangan kolagen bukan sekadar tanda penuaan. Ini adalah kondisi biologis yang dapat diperlambat, bahkan dibalik dengan cara yang benar. Dan inilah yang jarang disampaikan oleh dokter atau iklan suplemen. Pada usia 65 tahun, Anda mungkin sudah kehilangan lebih dari 30% kolagen alami tubuh Anda. Ini bukan sekadar statistik. Ini berarti bahwa jaringan lunak di sekitar sendi Anda menjadi rapuh, otot-otot Anda mengecil, dan keseimbangan tubuh Anda menjadi semakin rentan. Kabar baiknya, tubuh Anda bisa melawan balik. Dalam video ini, kami akan membagikan 8 makanan alami yang telah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh. Tidak hanya itu, setiap makanan akan kami urutkan dari yang paling dasar hingga yang paling kuat, sehingga Anda tahu mana yang harus Anda prioritaskan terlebih dahulu. Dan yang paling menarik, makanan nomor 3 telah dibuktikan dalam studi medis dapat memperbaiki tulang rawan dan mengurangi nyeri saraf hingga 40% hanya dalam beberapa minggu. Kami tidak hanya akan memberitahu nama makanannya, tapi juga bagaimana cara kerja nutrisi di dalamnya, hasil studi terbaru yang mendukung manfaatnya, cara terbaik mengonsumsinya untuk lansia yang mungkin memiliki masalah pencernaan atau diabetes, dan bagaimana Anda bisa mulai menerapkannya mulai hari ini, tanpa perlu membeli suplemen mahal. Tapi sebelum kita mulai, mari kita ajukan satu pertanyaan penting. Apakah Anda lebih sering merasa lemas dan nyeri di bagian tangan atau kaki? Dan dari kota mana Anda menonton video ini? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar yang masuk, dan masukan Anda sangat berharga untuk membuat konten yang benar-benar membantu permasalahan nyata Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi. Karena setiap video di saluran ini dirancang khusus untuk mendukung kesehatan lansia. Anda berhak untuk merasa kuat, stabil, dan percaya diri. Tidak hanya hari ini, tapi setiap hari. Bersiaplah, karena yang akan Anda pelajari hari ini bisa menjadi awal dari transformasi kesehatan Anda yang paling penting di usia lanjut. Saat seseorang memasuki usia 60 tahun, banyak perubahan terjadi dalam tubuh. Rambut mulai memutih, kulit mengendur, dan tenaga terasa berkurang. Tapi ada satu perubahan penting yang sering tidak disadari karena berlangsung secara perlahan dan diam-diam. Tubuh berhenti memproduksi kolagen secara maksimal. Kolagen bukanlah sekadar istilah yang digunakan di dunia kecantikan. Kolagen adalah fondasi biologis dari seluruh jaringan penghubung di dalam tubuh manusia. Ia hadir di tulang rawan, otot, tendon, ligamen, bahkan di sistem saraf perifer yang mengatur sensasi dan gerakan tubuh bagian bawah. Ketika Anda kehilangan kolagen, bukan hanya kulit yang menjadi keriput. Yang lebih berbahaya adalah dampaknya terhadap pergerakan dan kekuatan Anda sehari-hari. Lutut terasa kaku saat bangun tidur. Otot paha cepat lelah setelah berjalan beberapa langkah. Jari tangan terasa kesemutan saat menggenggam benda. Dan semua ini sering disalahartikan sebagai proses alami menjadi tua. Padahal itu adalah sinyal kekurangan kolagen yang serius.
apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kolagen menurun. Sendi kehilangan pelindungnya. Kolagen adalah komponen utama dari tulang rawan yang melindungi sendi Anda. Saat kolagen berkurang, tulang rawan menipis, menyebabkan gesekan antar tulang meningkat. Inilah penyebab rasa sakit saat menekuk lutut atau pinggul. Anda mungkin mendengar bunyi krek setiap kali berdiri atau naik tangga. Otot melemah dan mengecil tanpa kolagen. Otot kehilangan kekuatan strukturalnya. Hal ini menyebabkan atrofi otot, yaitu otot menyusut dan menjadi lebih lemah. Inilah mengapa banyak orang tua merasa tidak sanggup lagi berjalan jauh, berdiri lama, atau membawa barang belanjaan yang dulu terasa ringan. Sistem saraf menjadi rentan kolagen juga membentuk selubung pelindung di sekitar saraf. Ketika jumlahnya menurun, saraf lebih mudah teriritasi. Ini menjelaskan mengapa banyak lansia mengalami kesemutan, rasa panas, bahkan mati rasa di kaki dan tangan, terutama saat malam hari atau setelah duduk terlalu lama. Risiko jatuh meningkat. Kombinasi antara otot yang lemah, sendi yang kaku, dan saraf yang tidak responsif menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu. Data medis menunjukkan bahwa kekurangan kolagen secara langsung berkaitan dengan meningkatnya risiko jatuh pada lansia, salah satu penyebab utama cedera serius di usia lanjut. Namun, semua ini bukan akhir dari cerita. Anda tidak harus pasrah menerima semua gejala tersebut. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, bahkan di usia lanjut, asalkan diberi bahan bakar yang tepat. Itulah mengapa memahami peran kolagen, dan lebih penting lagi, bagaimana cara meningkatkannya secara alami, bisa menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih aktif dan kuat. Sayangnya, banyak orang mengira satu-satunya cara untuk meningkatkan kolagen adalah dengan suplemen mahal atau suntikan medis. Padahal, ada pendekatan alami yang lebih aman, lebih murah, dan terbukti secara ilmiah: makanan. Beberapa jenis makanan tertentu mengandung zat gizi yang secara langsung merangsang tubuh memproduksi kolagen, melindungi kolagen yang sudah ada, dan membantu menyerap protein pembentuk jaringan baru. Dan bagian terbaiknya, Anda mungkin sudah memiliki makanan-makanan itu di dapur Anda. Hanya saja belum tahu cara memanfaatkannya secara optimal. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas satu persatu makanan peningkat kolagen yang telah diuji secara ilmiah. Kita akan mulai dari peringkat ke-8, makanan yang mungkin terlihat sederhana, tapi bisa menjadi pemicu awal dari proses penyembuhan sendi, otot, dan saraf Anda. Di posisi ke-8 dalam daftar makanan peningkat kolagen adalah buah yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, amla, atau dikenal juga sebagai gooseberry India. Meski bentuknya kecil dan rasanya cukup tajam, amla menyimpan kekuatan besar sebagai pemicu alami proses produksi kolagen di tubuh, khususnya bagi lansia. Apa yang membuat amla begitu istimewa? Jawabannya adalah vitamin C. Dalam 100 gram amla, terkandung hingga 478 mg vitamin C, jumlah yang lebih dari 10 kali lipat dibandingkan jeruk biasa. Vitamin C adalah elemen vital yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi prokolagen, yaitu bentuk awal dari kolagen yang nantinya akan membentuk jaringan sendi, otot, dan ligamen. Namun, kehebatan amla tidak hanya berhenti pada kandungan vitamin C. Amla juga kaya akan asam galat dan asam elagat, dua senyawa antioksidan yang sangat kuat. Kedua senyawa ini berfungsi untuk melindungi kolagen yang sudah terbentuk dari kerusakan akibat stres oksidatif dan peradangan kronis, dua musuh utama tubuh lansia. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology tahun 2005 menemukan bahwa konsumsi ekstrak amla secara signifikan meningkatkan aktivitas dua enzim kunci, prolil hidroksilase dan lisil hidroksilase. Kedua enzim ini berperan dalam menstabilkan struktur kolagen,
menjaga agar serat kolagen tidak mudah rusak dan tetap fleksibel. Apa manfaat praktisnya bagi Anda? Bagi orang berusia di atas 60 tahun, mengonsumsi amla secara rutin dapat mengurangi kekakuan pada lutut dan siku, mencegah kram kaki saat malam hari, memperbaiki sirkulasi darah, terutama ke bagian kaki dan tangan, memperlambat pengecilan otot akibat usia. Salah satu keunggulan besar dari amla adalah sifatnya yang lembut dan mudah dicerna, menjadikannya sangat cocok untuk dikonsumsi oleh lansia. Tidak seperti buah asam lainnya yang bisa mengiritasi lambung, amla justru membantu menenangkan sistem pencernaan. Cara mengonsumsi amla pun beragam dan fleksibel. Sebagai jus segar di pagi hari, dimasak menjadi teh herbal amla, dicampur dalam bubuk smoothie, atau dikeringkan dan dimakan sebagai camilan sehat. Bagi mereka yang kesulitan menemukan amla segar, bubuk amla organik tersedia di banyak toko kesehatan atau online marketplace dan bisa menjadi alternatif yang efektif. Mengapa amla ditempatkan di peringkat ke-8? Karena meski efeknya penting sebagai pemicu awal produksi kolagen, amla bekerja lebih efektif jika dikombinasikan dengan makanan lain dalam daftar ini. Amla adalah pemantik, bukan mesin utama. Ia mempersiapkan tubuh untuk mulai membentuk kolagen, tetapi tidak cukup kuat jika berdiri sendiri. Namun tanpa amla, proses pembentukan kolagen bisa berjalan lebih lambat atau bahkan tidak aktif. Itulah sebabnya amla menempati posisi strategis sebagai pondasi awal dari proses penyembuhan jaringan di usia lanjut. Jadi, jika Anda baru mulai memperhatikan kesehatan sendi dan otot Anda, amla adalah tempat terbaik untuk memulai. Mudah diakses, aman, dan penuh manfaat yang telah terbukti secara ilmiah. Jika amla adalah pemicu awal sistem kolagen tubuh Anda, maka raspberry hitam adalah perisai pelindung yang mempertahankan struktur kolagen dari serangan musuh utama, peradangan kronis. Banyak orang tidak menyadari bahwa penyebab terbesar kerusakan kolagen bukan hanya usia, melainkan peradangan diam-diam yang terjadi di dalam tubuh. Inilah mengapa raspberry hitam atau black raspberry memegang peran penting dalam menjaga kekuatan sendi dan fleksibilitas tubuh lansia. Apa yang membuat buah kecil berwarna ungu gelap ini begitu istimewa? Jawabannya ada pada kandungan antosianin, sejenis senyawa flavonoid kuat yang telah terbukti secara ilmiah mampu menghambat enzim perusak kolagen, terutama enzim MMP, matriks metaloproteinases, mengurangi pembengkakan sendi, menjaga kelenturan dan daya tahan tulang rawan. Sebuah studi tahun 2014 yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition and Cancer menunjukkan bahwa antosianin dalam raspberry hitam secara signifikan menghambat aktivitas MMP, enzim yang menghancurkan kolagen tipe 2. Kolagen yang terdapat di lutut, tulang belakang, dan sendi besar lainnya. Dengan menghambat MMP, raspberry hitam memperlambat proses degenerasi sendi, memperbaiki fleksibilitas, dan memungkinkan jaringan yang rusak mulai memperbaiki diri secara alami. Manfaat luar biasa lainnya, raspberry hitam meningkatkan sirkulasi darah mikro. Hal ini sangat penting bagi lansia yang sering mengeluh. Kaki terasa dingin saat malam hari, kesemutan di betis setelah duduk lama, rasa kram mendadak saat tidur. Kandungan flavonoid dalam raspberry hitam membantu menjaga kelenturan pembuluh darah kecil, mencegah penyumbatan, dan memperlancar aliran darah ke ekstremitas bawah seperti betis dan kaki. Hasilnya, lebih sedikit kram, rasa berat berkurang, dan kemampuan berjalan yang lebih stabil. Selain itu, raspberry hitam juga aman bagi penderita diabetes atau yang memiliki gangguan pencernaan. Rasanya tidak terlalu manis dan tidak terlalu asam. Cocok untuk dikonsumsi harian tanpa khawatir melonjaknya gula darah atau mengiritasi lambung. Cara konsumsi yang direkomendasikan:
dicampur dalam yogurt tanpa gula, dibekukan dan digunakan dalam smoothie pagi hari, dijadikan camilan sehat di sore hari, atau dibuat selai rendah gula untuk roti gandum. Lalu, mengapa raspberry hitam berada di posisi ketujuh? Karena perannya bukan sebagai pembentuk kolagen utama, melainkan pelindung aktif dari kolagen yang sedang terbentuk. Ia membantu memastikan bahwa semua usaha yang dilakukan tubuh melalui makanan lain seperti amla, stroberi, atau pepaya tidak sia-sia karena dihancurkan oleh peradangan. Dengan kata lain, raspberry hitam adalah seperti pelindung benteng, tidak membangun temboknya, tetapi menjaga agar tembok itu tidak roboh. Jika Anda seorang lansia yang merasa sering nyeri lutut, kesemutan kaki, atau mudah merasa lelah saat berdiri lama, maka menambahkan raspberry hitam ke dalam menu harian Anda adalah langkah cerdas untuk memperkuat pertahanan alami tubuh terhadap kerusakan sendi dan otot. Dan yang terbaik, buah ini lezat, mudah ditemukan, dan bisa dikombinasikan dengan banyak makanan lainnya yang akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Saya makan sehat setiap hari, tapi sendi saya tetap sakit dan kaki saya tetap lemah"? Jika iya, mungkin masalahnya bukan pada jenis makanan yang dikonsumsi, tapi kemampuan tubuh dalam menyerap dan mengantarkan nutrisi penting ke tempat yang membutuhkannya. Inilah alasan mengapa blueberry menempati posisi ke-6 dalam daftar makanan peningkat kolagen. Bukan karena kandungan vitamin C-nya paling tinggi, melainkan karena kemampuannya yang luar biasa dalam membantu tubuh menggunakan nutrisi pembentuk kolagen secara lebih efisien. Blueberry kaya akan antosianin, senyawa antioksidan kuat yang tidak hanya melawan radikal bebas, tetapi juga mengaktifkan enzim-enzim yang membangun kolagen. Dalam sebuah studi tahun 2011 yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition, ditemukan bahwa konsumsi blueberry secara rutin dapat meningkatkan aktivitas enzim yang membentuk kolagen sehat, mempercepat penggantian kolagen yang lemah atau rusak, memperkuat jaringan ikat di lutut, betis, dan telapak kaki. Namun, manfaat blueberry tidak berhenti di situ. Blueberry juga terbukti meningkatkan produksi nitric oxide, yaitu senyawa alami yang membuka pembuluh darah kecil dan memperlancar aliran darah ke area tubuh yang sering mengalami sirkulasi buruk, seperti lutut, betis, telapak kaki. Sirkulasi darah yang buruk sering menyebabkan kesemutan kaki terasa dingin, sulit berdiri lama, keseimbangan tubuh menurun. Sebuah uji klinis di University of Florida menemukan bahwa wanita pasca menopause yang mengonsumsi smoothie blueberry setiap hari selama 8 minggu mengalami peningkatan aliran darah perifer sebesar 21%, penurunan penanda kerusakan kolagen pada darah, perbaikan kemampuan berjalan dan daya tahan tubuh. Ini membuktikan bahwa blueberry bukan hanya buah biasa, tetapi berfungsi seperti jalan tol nutrisi yang membantu tubuh mendistribusikan manfaat dari makanan lain seperti amla atau raspberry hitam ke bagian tubuh yang paling membutuhkannya. Bagi lansia yang sedang dalam pemulihan cedera kaki, mengalami kehilangan otot akibat kurang aktivitas, mengeluh, sering merasa kaku atau kesemutan saat pagi hari, blueberry bisa menjadi penyelamat sederhana yang mendukung penyembuhan secara alami. Cara mengonsumsi blueberry juga sangat fleksibel. Dimakan langsung sebagai camilan pagi, dicampur dengan yogurt atau oatmeal, dibekukan sebagai smoothie harian, ditambahkan ke salad buah. Selain manfaat untuk sendi dan otot, blueberry juga membantu mengurangi stres oksidatif di otak yang berhubungan dengan daya ingat dan keseimbangan tubuh. Ini menjadikannya pilihan sempurna untuk lansia yang ingin menjaga tubuh dan pikiran tetap tajam. Lalu, mengapa blueberry ada di peringkat ke-6? Karena peran utamanya adalah sebagai pengantar nutrisi dan pendukung fungsi makanan lain, bukan sumber utama pembentuk kolagen. Tapi justru karena kemampuannya dalam mendukung efisiensi sistem sirkulasi dan distribusi nutrisi,
blueberry menjadi penghubung penting dalam strategi peningkatan kolagen menyeluruh. Dengan menambahkan segenggam blueberry ke dalam pola makan Anda tidak hanya memberi tubuh antioksidan kuat, tapi juga membuka jalan bagi makanan lain untuk bekerja lebih maksimal. Dan hasilnya, tubuh lebih kuat, langkah lebih ringan, dan rasa nyeri perlahan menghilang. Setelah tubuh Anda menerima asupan vitamin dan antioksidan dari amla, raspberry hitam, dan blueberry, kini saatnya masuk ke fase pembangunan aktif. Dan disinilah peran stroberi menjadi sangat penting. Stroberi bukan sekadar buah segar dengan warna merah menarik. Ia adalah pembangun struktur kolagen yang bekerja dari dalam dan sangat cocok bagi mereka yang telah kehilangan kekuatan otot, fleksibilitas sendi, dan keseimbangan tubuh. Stroberi mengandung vitamin C dan mangan, dua nutrisi esensial yang bekerja secara sinergis dalam membentuk serat kolagen baru. Dalam 100 gram stroberi, terdapat sekitar 59 mg vitamin C, mencukupi hingga 70% dari kebutuhan harian Anda. Namun yang paling berharga dari stroberi adalah kandungan mangan, mineral penting yang sering terabaikan. Mangan tidak hanya memperkuat tulang, tetapi juga memfasilitasi pembentukan kolagen tipe 1, jenis kolagen yang paling banyak ditemukan dalam kulit, otot, tendon, jaringan lunak. Dalam studi yang dipublikasikan di Archives of Dermatological Research, kombinasi vitamin C dan mangan terbukti dapat meningkatkan produksi kolagen hingga 30%, sekaligus menghambat enzim yang menghancurkan kolagen lama. Ini artinya, tubuh Anda tidak hanya membangun jaringan baru, tetapi juga melindungi apa yang sudah ada. Selain itu, stroberi juga kaya akan flavonoid seperti quercetin dan kaempferol, dua senyawa antiinflamasi yang menarget langsung jaringan tulang rawan. Peradangan adalah penyebab utama nyeri lutut, kekakuan, dan kelemahan otot di usia lanjut. Jika peradangan tidak dikendalikan, proses pembentukan kolagen akan terganggu. Flavonoid dalam stroberi bekerja seperti tim perbaikan, menenangkan jaringan sendi yang iritasi, menghapus debu inflamasi di sekeliling tulang rawan, meningkatkan lingkungan mikro agar tubuh bisa membangun kolagen dengan optimal. Dalam sebuah studi oleh University of Oklahoma, lansia berusia di atas 60 tahun yang mengonsumsi stroberi setiap hari selama 6 minggu melaporkan penurunan signifikan pada nyeri lutut saat berjalan, peningkatan waktu keseimbangan berdiri dari 10 menjadi 17 detik, perbaikan kekuatan otot kaki, dan rasa percaya diri saat bergerak. Dan yang lebih mengesankan, semua manfaat tersebut dicapai hanya dengan mengubah pola makan, tanpa obat-obatan atau terapi fisik tambahan. Bagi lansia dengan masalah pencernaan atau gula darah tinggi, stroberi adalah pilihan yang ideal karena tidak terlalu asam, rendah kalori, mengandung serat larut yang membantu pencernaan dan menstabilkan kadar gula darah. Cara mengonsumsi stroberi sangat fleksibel, dimakan langsung di pagi atau sore hari, dicampur dengan yogurt tawar atau oatmeal, dijadikan jus segar tanpa tambahan gula, dibekukan bersama blueberry dan raspberry untuk smoothie penguat kolagen. Mengapa stroberi ada di posisi kelima? Karena fungsinya sangat vital dalam tahap konstruksi kolagen. Setelah tubuh Anda siap membangun, stroberi menyediakan bahan bangunan utama yang dibutuhkan, dari vitamin, mineral, hingga flavonoid pelindung. Ia bukan sekadar pelengkap, tapi tukang bangunan aktif dalam proyek pemulihan jaringan tubuh Anda. Jika Anda mulai merasa kehilangan kekuatan di kaki, sulit bangkit dari tempat duduk, atau tidak seimbang saat berjalan, menambahkan stroberi ke dalam menu harian bisa menjadi awal pemulihan yang Anda cari. Setelah stroberi membangun fondasi kolagen yang kuat, tubuh Anda siap melangkah lebih dalam ke fase penyembuhan jaringan. Disinilah peran pepaya menjadi sangat krusial. Buah tropis ini bukan hanya dikenal karena manfaat pencernaannya, tetapi juga karena kandungan uniknya yang dapat membersihkan jaringan rusak dan memicu regenerasi menyeluruh. Rahasia kekuatan pepaya terletak pada enzimnya yang disebut papain.
Papain adalah enzim pencerna protein yang secara alami melarutkan jaringan yang mengeras dan menumpuk akibat inflamasi atau penuaan, termasuk jaringan di sekitar sendi dan otot. Sebuah studi tahun 2009 dalam Journal of Medicinal Food menemukan bahwa papain membantu meningkatkan penyerapan asam amino prolin dan glisin, dua komponen utama dalam pembentukan serat kolagen. Ketika kadar dua asam amino ini meningkat dalam darah, tubuh secara otomatis mengaktifkan enzim sintesis kolagen, mempercepat proses pemulihan di area yang cedera atau melemah. Jika Anda mengalami kaki lemas, sering merasakan nyeri dalam sendi, mengalami pengerasan jaringan di lutut atau betis, baru pulih dari cedera atau operasi, maka pepaya adalah regenerator jaringan alami yang sangat cocok. Selain papain, pepaya juga kaya akan vitamin A, C, dan E, serta folat yang semuanya berperan dalam memperbaiki sel tulang rawan yang rusak, menguatkan ligamen dan tendon, memulihkan pembuluh darah kapiler kecil. Dalam studi klinis tahun 2017 di Malaysia, lansia yang mengonsumsi pepaya setiap hari selama 30 hari menunjukkan penurunan drastis pada kadar C-reaktif protein, penanda peradangan sistemik, peningkatan laju perbaikan otot dan tendon, khususnya di area lutut dan betis, perbaikan signifikan dalam fleksibilitas dan kekuatan kaki. Salah satu keunggulan besar pepaya adalah kemampuannya memperbaiki sistem pencernaan yang sering melemah pada lansia. Banyak orang tua meskipun makan sehat, tetap tidak bisa menyerap protein dan nutrisi secara efisien. Disinilah pepaya memainkan peran ganda. Ia membantu pencernaan, sekaligus mendorong pemulihan jaringan otot dan saraf. Cara mengonsumsi pepaya: dimakan langsung sebagai camilan pagi atau siang. Dibuat jus bersama nanas untuk efek sinergis antiinflamasi. Dicampur dengan yogurt untuk sarapan bernutrisi. Dimasukkan ke dalam salad buah harian. Mengapa pepaya menempati posisi keempat? Karena ia masuk jauh ke dalam jaringan tubuh, membersihkan lapisan inflamasi, dan memberi jalan bagi regenerasi nyata. Jika amla membangunkan sistem kolagen, maka pepaya adalah tim pembersih dan penyembuh yang menyapu semua sisa kerusakan dan membangun ulang dari dalam. Bagi mereka yang merasa ototnya cepat lelah, mengalami nyeri saat berjalan, atau kaki terasa kaku setelah duduk lama, pepaya bisa memberikan perbedaan besar hanya dalam beberapa minggu. Pepaya juga lembut, rendah asam, mudah dikunyah, dan sangat cocok untuk lansia dengan gigi sensitif atau masalah pencernaan ringan. Inilah buah yang mudah dicintai dan sulit digantikan ketika Anda serius ingin memperbaiki kolagen tubuh secara alami. Jika pepaya bekerja sebagai pembersih jaringan yang rusak, maka nanas adalah penghancur peradangan sistemik yang mempercepat pemulihan dan memperkuat struktur kolagen. Tidak heran jika nanas menduduki posisi ketiga. Bukan hanya karena kandungan nutrisinya, tetapi karena efek terapeutiknya yang luas dan mendalam bagi lansia. Pusat kekuatan nanas terletak pada enzim unik bernama bromelain. Bromelain adalah enzim pencerna protein yang telah dipelajari secara ekstensif dalam bidang kedokteran sebagai agen antiinflamasi alami. Ia tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi juga membantu meluruhkan jaringan peradangan yang membungkus sendi, otot, dan saraf. Sebuah artikel tahun 2001 dari Alternative Medicine Review melaporkan bahwa bromelain mengurangi peradangan sistemik secara menyeluruh, menekan produksi prostaglandin penyebab nyeri, mempercepat pemulihan jaringan ikat yang rusak. Dalam studi klinis di Jerman, pasien penderita artritis reumatoid yang diberi 500 mg bromelain setiap hari selama 6 minggu mengalami penurunan rasa sakit dan bengkak hingga 41%. Perbaikan signifikan pada sendi penyangga, berat badan seperti lutut dan pinggul,
Namun efek bromelain tidak berhenti pada sendi saja. Ia juga memperbaiki sirkulasi darah ke ekstremitas bawah, mengurangi pembengkakan ringan di kaki, meluruhkan fibrin berlebih dalam darah yang sering menyebabkan sumbatan mikro di kapiler kaki. Inilah mengapa lansia yang sering mengalami kaki terasa berat dan bengkak di sore hari, kram malam hari di betis, sensasi dingin di kaki atau jari, dapat merasakan manfaat nyata hanya dalam 2-3 minggu setelah menambahkan nanas ke dalam pola makan harian. Selain bromelain, nanas juga mengandung vitamin C, mendukung sintesis kolagen, mangan, mempercepat penyembuhan jaringan, vitamin B6 dan tiamin, meningkatkan metabolisme otot dan saraf. Semua ini menjadikan nanas bahan alami lengkap untuk memperkuat tendon, melenturkan ligamen, dan memperbaiki jaringan tulang rawan yang menipis akibat usia. Cara konsumsi terbaik nanas: dimakan segar di pagi hari sebagai buah pembuka, dijadikan jus dingin dengan tambahan jahe untuk efek antiinflamasi ganda, dicampur dengan pepaya dalam smoothie penyembuhan. Dihindari dalam bentuk kaleng atau dalam sirup karena kandungan gulanya tinggi dan bromelainnya bisa rusak oleh pemanasan. Mengapa nanas mendapat posisi ketiga? Karena bromelain adalah salah satu dari sedikit enzim alami yang terbukti secara klinis mampu memperbaiki jaringan kolagen yang rusak dan mengurangi nyeri sendi secara langsung. Tidak hanya itu, nanas juga membantu tubuh menyerap nutrisi dari makanan lain, sehingga efeknya bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Jika Anda sering merasa lutut ngilu setelah berjalan, betis terasa kaku setelah duduk, atau kaki Anda terasa nyeri saat menaiki tangga, maka sepotong nanas setiap hari bisa menjadi solusi alami terbaik Anda. Nanas bukan hanya buah tropis penyegar. Ia adalah alat terapi alami yang bisa dimasukkan ke dalam pola makan sehari-hari untuk mengembalikan kelenturan sendi, mengurangi peradangan, dan mendukung regenerasi jaringan tubuh. Semuanya tanpa efek samping obat. Di balik bentuknya yang sederhana dan harga yang terjangkau, jambu biji menyimpan kekuatan luar biasa untuk memulihkan kolagen tubuh yang sudah menipis akibat penuaan. Tidak banyak yang tahu bahwa buah ini sebenarnya merupakan salah satu sumber vitamin C tertinggi di dunia, bahkan melebihi jeruk, kiwi, atau stroberi. Dalam 100 gram jambu biji, terkandung sekitar 200 hingga 300 mg vitamin C, yang berarti lebih dari 2 kali lipat kebutuhan harian orang dewasa. Vitamin C adalah bahan bakar utama dalam sintesis kolagen tipe 1 dan tipe 2, yaitu jenis kolagen yang membentuk struktur otot, ligamen, dan tulang rawan pada sendi. Sebuah studi tahun 2012 yang diterbitkan di Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi jambu biji setiap hari selama 6 minggu mengalami peningkatan densitas kolagen sebesar 24%, penurunan kekakuan sendi di pagi hari, perbaikan fleksibilitas tubuh dan kemampuan berjalan. Apa artinya bagi Anda? Jika Anda sulit bangun dari kursi tanpa menopang, merasa tidak stabil saat berjalan, sering mengalami kekakuan di lutut saat pagi, maka jambu biji bisa menjadi penguat kolagen alami yang membantu memulihkan fungsi tubuh dari dalam. Namun keunggulan jambu biji tidak hanya terletak pada kandungan vitamin C-nya. Buah ini juga mengandung quercetin, flavonoid yang menekan enzim penyebab nyeri seperti COX-2, kalium yang membantu sirkulasi darah ke kaki dan tangan, serat larut yang menstabilkan gula darah dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Kombinasi ini sangat penting, terutama untuk lansia yang menderita pradiabetes, sering merasa kaki lemas dan kesemutan, memiliki gangguan keseimbangan. Dalam banyak program rehabilitasi otot dan sendi di negara seperti Jepang dan Korea Selatan, jambu biji bahkan dijadikan makanan utama dalam menu pemulihan lansia. Mengapa? Karena hasilnya cepat terlihat dan mudah dikonsumsi. Laporan klinis dari pasien usia 65 tahun ke atas menunjukkan bahwa setelah rutin mengonsumsi jambu biji selama 3-4 minggu,
Rasa lembek di betis menghilang. Kram malam berkurang drastis. Meningkat kemampuan berdiri dari posisi duduk tanpa rasa nyeri. Cara mengonsumsi jambu biji. Dimakan langsung sebagai buah segar. Dibuat jus dingin tanpa tambahan gula. Dicampur dengan pepaya atau nanas untuk smoothie penyembuhan. Atau direbus dan disajikan sebagai teh buah alami. Kenapa jambu biji menempati posisi kedua? Karena ia bukan hanya pembentuk kolagen, tapi juga pelindung dan penguatnya. Ia memberikan tubuh nutrisi utama untuk membangun kembali jaringan, sekaligus melindungi hasil pembentukan kolagen dari kerusakan akibat stres oksidatif dan inflamasi. Bagi Anda yang merasa tenaga semakin berkurang, lutut sering goyah, atau tubuh tidak sekuat dulu, jambu biji bisa menjadi senjata rahasia yang terlupakan. Bukan suplemen mahal, bukan perawatan rumit, hanya buah alami dengan efek luar biasa. Dan bagian terbaiknya, jambu biji mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan bisa dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping. Ia adalah investasi kecil dengan hasil besar untuk kesehatan sendi, otot, dan keseimbangan tubuh di usia lanjut. Menempati posisi puncak dari daftar makanan peningkat kolagen adalah buah kecil berbulu dengan rasa manis asam yang menyegarkan, kiwi. Tapi kiwi bukan berada di peringkat pertama karena kandungan vitamin C-nya saja, melainkan karena kemampuannya yang unik untuk membantu tubuh menyerap dan menggunakan kolagen secara optimal. Banyak orang hanya fokus pada seberapa banyak kolagen atau vitamin C yang mereka konsumsi. Tapi kenyataannya, tanpa penyerapan yang baik, semua nutrisi itu tidak akan sampai ke otot, sendi, atau saraf Anda. Disinilah kiwi menjadi pengubah permainan yang sesungguhnya. Rahasia kiwi terletak pada enzim aktinidin, enzim pencerna protein yang sangat mirip dengan papain dari pepaya dan bromelain dari nanas. Tetapi dengan keunggulan tersendiri, aktinidin mampu memecah protein kompleks menjadi peptida kecil, bentuk yang paling mudah diserap tubuh untuk dijadikan kolagen. Sebuah studi tahun 2010 dari Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa saat kiwi dikonsumsi bersama makanan tinggi kolagen, penyerapan kolagen di usus kecil meningkat hingga 27% lebih tinggi dibandingkan tanpa kiwi. Dan dalam waktu hanya 2 minggu, para lansia dalam studi tersebut mengalami peningkatan fleksibilitas lutut, penurunan rasa mati, rasa di kaki. Hasil lebih baik dalam tes keseimbangan berdiri dengan satu kaki, indikator penting untuk risiko jatuh. Lebih dari sekadar enzim, kiwi juga mengandung vitamin C tinggi untuk membentuk kolagen baru, kalium untuk menjaga tekanan darah dan sirkulasi darah yang sehat, lutein dan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi jaringan otot dan saraf dari kerusakan. Serat larut untuk meningkatkan pencernaan dan mencegah sembelit. Semua ini menjadikan kiwi bukan hanya buah sehat biasa, tetapi alat transportasi nutrisi yang sangat canggih, memastikan bahwa semua makanan bergizi yang Anda konsumsi, dari amla hingga jambu biji, benar-benar mencapai tujuan akhirnya, pemulihan tubuh Anda. Manfaat lain dari kiwi, mengurangi rasa kram di betis saat malam hari, mengatasi kaki dingin karena sirkulasi buruk, meningkatkan daya tahan dan kecepatan berjalan pada lansia, membantu tubuh lebih stabil saat bangun dari posisi duduk. Waktu terbaik mengonsumsi kiwi adalah pagi atau malam hari, ketika sistem pencernaan paling aktif dan enzim aktinidin bekerja maksimal. Kiwi dapat dimakan langsung sebagai camilan, dibuat jus segar atau smoothie, dicampur ke dalam yogurt tanpa gula, dipadukan dengan buah lain seperti jambu biji atau nanas untuk manfaat ganda. Kenapa kiwi layak berada di posisi nomor 1? Karena kiwi adalah buah yang membuat semua makanan lainnya bekerja lebih efektif. Ia tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi membuka pintu bagi penyerapan, pemanfaatan dan distribusi nutrisi secara menyeluruh, mulai dari usus hingga ke sendi lutut Anda.
Jika Anda sudah mengonsumsi makanan sehat tetapi belum merasakan perbaikan yang signifikan, bisa jadi tubuh Anda hanya butuh satu hal, kemampuan menyerap nutrisi dengan lebih baik. Dan kiwi adalah kuncinya. Dalam strategi peningkatan kolagen untuk lansia, kiwi bukan hanya pelengkap. Ia adalah pengatur, lalu lintas nutrisi yang menjamin semua proses perbaikan tubuh berjalan lancar, efisien, dan menyeluruh. Sekarang Anda telah mengenal 8 makanan luar biasa yang tidak hanya meningkatkan produksi kolagen secara alami, tetapi juga mendukung seluruh sistem sendi, otot, dan saraf di tubuh Anda. Dari pemicu awal seperti amla, pelindung seperti raspberry hitam, pengantar nutrisi seperti blueberry, hingga pengaktif penyerapan seperti kiwi. Semuanya memainkan peran penting dalam proses pemulihan yang menyeluruh. Mari kita rekap secara singkat manfaat utama dari masing-masing makanan. Amla memulai proses pembentukan kolagen dengan vitamin C tinggi dan antioksidan kuat. Raspberry hitam melindungi kolagen dari kerusakan akibat inflamasi dan memperbaiki sirkulasi mikro. Blueberry membantu tubuh menggunakan nutrisi lebih efisien, meningkatkan aliran darah ke kaki dan tangan. Strawberry membangun serat kolagen baru dengan kombinasi vitamin C dan mangan. Pepaya melarutkan jaringan inflamasi dan merangsang regenerasi dalam tendon dan otot. Nanas menyapu peradangan dan memperkuat sendi dengan enzim bromelain. Jambu biji meningkatkan densitas kolagen dan fleksibilitas sendi, mendukung keseimbangan tubuh. Kiwi meningkatkan penyerapan kolagen, memastikan tubuh benar-benar memanfaatkan setiap nutrisi. Semua makanan ini bekerja dalam harmoni, bukan satu buah yang menjadi solusi, melainkan kombinasi dan konsistensi dalam mengonsumsinya setiap hari. Sekarang Anda mungkin bertanya, saya harus mulai dari mana? Kabar baiknya, Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari 1 atau 2 makanan yang paling mudah Anda temukan. Misalnya, sarapan pagi dengan 1 buah kiwi, camilan siang dengan segenggam stroberi atau blueberry, jus sore dari jambu biji atau nanas segar, lalu secara bertahap tambahkan makanan lainnya ke dalam rutinitas harian Anda. Dengan begitu, Anda membiarkan tubuh Anda bekerja secara alami, membangun kembali kekuatan dari dalam. Tanpa obat, tanpa operasi, dan tanpa ketergantungan. Ingat, pemulihan tidak terjadi dalam semalam. Tetapi jika Anda konsisten, hasilnya akan terasa. Dalam waktu 2 hingga 4 minggu, Anda mungkin mulai menyadari rasa sakit saat bangun tidur mulai berkurang. Langkah kaki terasa lebih stabil, tangan tidak lagi sering kesemutan, keseimbangan tubuh meningkat saat berdiri atau berjalan. Semua ini adalah bukti bahwa tubuh Anda sedang bekerja untuk kembali kuat, dengan dukungan yang tepat dari makanan alami. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Dari 8 makanan yang sudah dibahas, mana yang paling ingin Anda coba terlebih dahulu? Tulis jawabannya di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar, dan tanggapan Anda akan membantu kami membuat konten yang semakin relevan dan bermanfaat. Dan jika Anda merasa video ini membantu, jangan ragu untuk menekan tombol like, berbagi video ini ke orang tua, kerabat, atau teman yang sedang berjuang dengan nyeri lutut, kaki lemas, atau sendi kaku. Berlangganan ke saluran kami dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video baru seputar kesehatan lansia setiap minggu. Karena di komunitas ini, kami percaya bahwa usia tua bukan akhir dari kekuatan, tapi awal dari kebangkitan baru. Kami di sini bukan hanya untuk berbagi informasi, tapi juga membangun komunitas lansia yang aktif, kuat, dan percaya diri. Ingat, hidup panjang itu penting, tapi hidup kuat jauh lebih berarti.
Dan kekuatan itu dimulai dari piring makan Anda, bukan dari apotek. Tetap semangat, tetap bergerak, dan kami akan selalu bersama Anda dalam setiap langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.